Oke, selamat bertemu kembali di sesi 11 di mata kuliah teori pemrograman web 1. Oke, materi hari ini tujuannya kita akan membahas apa itu seleksi yang sebenarnya seleksi ini sudah pernah kalian dapatkan di mata kuliah pemrograman lainnya. Nah, kita hanya belajar bagaimana cara penulisan dan struktur logikanya. Lalu nanti ada perulangan bagaimana cara membuat looping pada PHP. Nah, yang pertama ada seleksi atau conditional statement dalam bahasa aslinya. Nah, seleksi apa sih seleksi? Nah, seleksi digunakan untuk mengeksekusi aksi yang berbeda berdasarkan kondisi yang berbeda pula. Jadi kalau ada misal beberapa pilihan yang harus dieksekusi dan hanya satu yang harus dieksekusinya, nah kita harus menggunakan seleksi. Lalu ada seleksi di PHP ada dua tipe, ada if dan ada switch ya. Nah, yang pertama if digunakan ketika suatu kondisi hanya bernilai true. Jadi kalian kalau mau hanya mengecek kalau kondisinya true. Tapi kalau kondisinya false tidak akan menjalankan apapun. Jadi ada statement yang dia akan dikerjakan ketika kondisinya hanya bernilai true saja. Misal kalau anak kita lapar kita harus makan, nah misal seperti itu. Jadi ketika tidak lapar ya tidak akan ada eksekusi apapun. Lalu nanti ada if else statement jika ada dua kondisi. Nah, satu kondisi bernilai true dan kondisi lainnya bernilai false. Atau kondisi lainnya itu if else. Nah, mungkin juga ada beberapa kondisi. Ada if, else if, else if, else if, else if, sampai else. Atau ada lebih dari dua kondisi. Nah, kita pakainya seperti ini. If, else digunakan ketika memilih lebih dari dua kondisi. Lalu, selanjutnya yang terakhir ada switch statement digunakan untuk memilih salah satu dari block statement yang disediakan. Biasanya si kondisinya sudah pasti. Biasanya kalau dulu di pemrograman yang terstruktur, untuk pemilihan menu biasanya pakai switch ya karena udah pasti milihnya antara satu atau berapa. Dan nanti kita akan lihat contohnya. Yang pertama if ya. Struktur penulisannya ini dua kali. Nah, seperti ini. If kondisinya seperti apa, nah di dalam kurung kurawal buka nanti statementnya ditulis di sini. Kode yang akan dieksekusinya. Gitu. Jadi nanti contohnya ada di mata kuliah praktek, saya akan jelaskan ya. Lalu yang selanjutnya ada if else if, penulisannya seperti ini. If kondisinya, lalu ini statement yang kondisi bernilai true. Ketika kondisinya bernilai true, si else tidak akan dikerjakan. Tapi kalau ininya false, dia akan menjalankan yang else. Pasti akan dieksekusi. Berbeda dengan yang if. Ketika kondisinya false, ya udah dia akan hanya menjalankan statement yang ada di luar if. Tapi kalau if else, dia akan menjalankan kondisi yang selanjutnya. Lalu if else if ini seperti ini. Jadi kondisi yang pertama seperti apa? Misal biasanya digunakan untuk memilih nilai mutu. Jika kondisinya nilai lebih besar dari 80, statementnya nilai akhir A misal, atau lebih besar dari 70 B. Selain itu C misal, dan seterusnya. Terakhir ada switch statement. Nah, switch statement penulisannya sama seperti bahasa pemrograman lainnya, atau ini sama kayak if, else gitu ya. Jadi switch kondisinya seperti apa, case label seperti ini apa, pilihan yang pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga. Nah, kalau else if diakhiri dengan break.
Itu else if. Switch case diakhiri dengan break. Gitu ya. Dibuka dengan titik 2. Lalu else-nya kalau di if ada else, di switch case ada default. Defaultnya seperti apa? Di sini. Lalu masuk ke perulangan. Perulangan yang pertama ada PHP loop digunakan ketika kita hendak mengeksekusi secara berulang. Ya. Contoh ketika kita mau memunculkan angka 1 sampai 100, jadi gak usah di echo setelah 1. Tinggal pakai looping. Nah, di PHP ada macam-macam perulangan. Ada while, ini sama seperti bahasa pemrograman lain. Dia hanya akan dieksekusi ketika nilainya true. Jika false, ya udah tidak akan dieksekusi. Lalu yang kedua ada do while, akan mengeksekusi setidaknya sekali walaupun kondisinya bernilai false. Itu do while. Lalu ada for, ini sama seperti while, cuman dengan kondisi yang lebih spesifik. Terakhir ada for each. For each biasanya digunakan untuk memecah variabel array. Contohnya while loop seperti ini, penulisannya while kondisinya yang bernilai itu apa, nanti eksekusi, dia akan berulang seperti itu. Lalu yang kedua ada, nah ini contoh yang while loops. Nah, ketika nilai X, nah ini wajib diinisialisasi awal dulu. Variabel X sama dengan 1. Ketika X lebih kecil dari 5, maka jalankan. Lalu jangan lupa harus ada increment atau decrement. Di operator kemarin sudah belajar apa itu increment, apa itu decrement. Jadi plus atau plus sama dengan 2, terserah ya. Jadi nilai X lebih kecil dari 5, ya true. Jadi dia akan memunculkan angka 1, lalu di plus jadi 2. Nah, kalau kalian lupa menuliskan increment atau decrement, nanti dia akan terjadi infinite loop. Jadi looping yang tidak ada ujungnya. Jadi kalau dijalankan hasilnya seperti ini, nilai X sama dengan 1 sampai 5. Tapi ketika echo di luar while, kita tambahkan echo nilai X, hasilnya tidak akan 5, tapi 6. Gitu ya. Karena dia akan melooping sebanyak 5 kali, lalu di plus baik lagi ke atas. Nilai X sekarang jadi 6. 6 lebih kecil dari 5 enggak? False gitu ya. Jadi kalau kalian echo di luar looping, itu pasti nilai X-nya jadi plus 1. Tergantung increment atau decrement. Tapi yang dimunculkan karena di dalam looping ini hanya sampai 5, berarti muncul sampai 5. Itu. Lalu ada do while, ini ketika kondisi bernilai true juga, cuman dia akan mengeksekusi sekali walaupun kondisinya nilainya false. Penulisan seperti ini. Contohnya sama. Jadi nilai X sama dengan 5. Atau kita ganti nilai X sama dengan 10. Kita udah tahu bahwa kalau di while X lebih kecil dari 5, false kalau nilainya 10. Tapi dia akan tetap eksekusi sekali nilai X sama dengan $X. $X tadi didapat 10. Plus jadi 11. 11 lebih kecil dari 5 nggak? False. Maka udah berakhir. Ya. Atau sekarang ini 5. Dia akan memunculkan angka 5. Di increment jadi 6. 6 lebih kecil dari 5 nggak? Nggak. False. Maka yang muncul hanya 1 kali 5 saja. Berbeda kalau kita pakai while. Kalau kita pakai while di sini, while 10 lebih kecil dari 5 enggak? False gitu ya. Karena 10 lebih besar dari 5, dia tidak akan memunculkan apapun. Tapi kalau do while, kita masukkan angka 10 di inisialisasi awalnya, maka dia akan muncul sekali. Lalu yang selanjutnya ada for. For sama dengan while, cuman penulisannya di dalam satu baris. Contohnya seperti ini. Tadi hasilnya pasti 1 sampai 5. Nilai X sama dengan 1. Lalu dia akan ke sini. Set. Kita ganti ininya ya. Cara kerjanya. Nah, nilai X sama dengan 1. Sekarang nilai X sama dengan 1. Nilai X lebih kecil dari 5 enggak? Ya, true. Kalau true dia akan mencetak ke bawah. Ke sini. Set. Lalu dari sini kemana? Enggak lari lagi ke awal, tapi larinya ke X++. Jadi 2. 2 enggak lari ke sana, tapi larinya ke sini. Set. Jadi begini seterusnya. Jadi seperti itu ya. Jadi cara kerjanya ke sini. Set, dia akan ngelooping.
sampai kondisinya false. Kalau false sudah selesai. Itu cara kerja for. Jadi hampir sama dengan while. Yang selanjutnya ada for each. For each ini dilakukan untuk memecah variabel array. Penulisannya for each, array-nya seperti apa? As value, value ini jadi alias. Gitu ya. Nanti hasilnya tinggal di bawah. Contoh, kita punya variabel array seperti ini. Kalau di print r, ini jadinya seperti ini. Array 0 sama dengan acep gitu ya. Dan seterusnya. Nah, jadi array tidak bisa di-echo secara langsung, harus dipanggil key-nya. Nah, biar tidak dipanggil key-nya, kita bisa langsung panggil dengan looping. Caranya seperti ini. Students. Students ini adalah variabel jamak dari array. Nah, student dipanggil jadi students. Kita ganti alias, pecah array-nya jadi satu persatu. Diganti dengan tunggal, student. Nah, kita tinggal panggil student. Kalau kita panggil studentnya saja, maka yang muncul adalah si value dari array tersebut. Dia akan ngelooping sebanyak array tadi. Nanti untuk materi array, lebih detailnya kita akan bahas di materi tentang array. Tapi secara penulisan seperti ini, student. Kalau kita mau munculin key, gampang. Tinggal pakai $key, assignment array, $student. Nah, kalau kita echo si key yang tadi, nanti munculnya 0, 1, 2, 3, 4. Gitu ya. 0 sampai 4. Tapi kalau kita panggil studentnya, yang muncul adalah Acep, Budi, Cecep, Dede, dan Eti. Sehingga tidak usah dipanggil lagi indeksnya. Seperti itu. Nah, ini ada tugas hari raya. Sebenarnya bukan tugas hari raya, jadi tugas kalian adalah untuk selanjutnya cari permasalahan di lingkungan sekitar yang harus diselesaikan dengan web-based aplikasi. Nah, ini fungsinya apa? Nanti kalau sudah ketemu akan ada satu tugas besar membuat satu aplikasi web dinamis. Ya, nanti akan dibahas di sesi 13. Enggak, nanti pembahasannya akan ditentukan di sesi minggu depan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk yang telah mengikuti mata kuliah teori ini.